yang mungkin bisa diadopsi adalah strategi inovasi dengan menggunakan teknologi, pendekatan kekinian untuk memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan dan memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa survive and thrive, bertahan dan menangkap peluang menjadi pemenang. Roh kita ini roh pendidikan pesantren. Roh pendidikan pesantren itu serba mandiri, serba al-i'timad 'alan nafs untuk mencapai kesuksesan. Pendidikan inilah yang akan membawa bangsa menjadi bangsa besar. Pendidikan inilah yang akan bawa bangsa sebagai bangsa yang mampu tampil dengan terhitung, bangsa yang gemilang. Ayo bangkitkan kreativitas pesantren untuk menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Dan juga Profesor Dr. Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Syekh Al Zaitun, Ketua Badan Pendiri Pembina Lembaga Kesejahteraan Masjid LKM Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indonesia, para peserta webinar bersama dengan Kang Dadang Rizky Ratman, staf ahli kami, dan Kang Kemal dan Kang Jemi dari Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan. Saya sangat berterima kasih. Saja kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP, Magister Pertanian, Syekh Al Zaitun, yang dimana beliau ini adalah Ketua Badan Pendiri atau Pembina Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indonesia. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jazakallah khairan katsir atas waktunya, dan kepada Syekh wa alaihi tafaddal. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat nimbrung di acara ini. Hari ini peringatan 1 Muharram, dan insya Allah saya dan keluarga besar Az-Zaitun besok hari melaksanakan peringatan 1 Syuro 1443 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih, dan saya ucapkan salam hormat pada Pak Menteri yang telah memberikan masukan tadi di dalam sambutan pertama, dan seluruh yang memberikan sambutan-sambutan maupun narasumber yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan saya mengikuti dari awal sampai dengan detik ini. Juga kepada saudara-saudara para peserta webinar yang jumlahnya ada ribunya, selamat saudara-saudara. Terima kasih atas aktivitas saudara-saudara dalam waktu seperti ini masih bisa mengikuti acara yang seperti ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap penting dalam acara seminar seperti ini. Saudara, sedikit cerita tentang pesantren. Pesantren itu ada kaidah atau definisi, katakan zaman sekarang ini, bahasa sekarang jadul, zaman dulu. Dan ada definisi jari, zaman kiwari.
jadul, definisi pesantren adalah ada seorang kiai yang ikhlas memberikan pengajaran dan pembimbingan, dan datanglah para santri, kemudian membantu Pak Kiai, kemudian berdatangan dari negara daerah-daerah tertentu, dan terus bertambah dan bertambah. Kemudian didirikanlah oleh para santri itu godaan-godaan atau gubuk-gubuk kecil agar bisa belajar di situ bersama Pak Kiai. Ada gubuk Lamongan, ada pondok Gresik, ada pondok Jombang, karena pesertanya dari Lamongan, dari Gresik, dan dari Jombang umpamanya. Maka itulah yang dinamakan pesantren, hari-hari menuntut ilmu, kemudian mandiri. Semua dikerjakan sendiri, menghasilkan nafkah sendiri, untuk sendiri dan kawan-kawannya. Itu terjemahan zaman dulu menurut kiai yang saya pernah dengarkan, Kiai Haji Imam Zarkasih Al-Gontori. Kemudian zaman sekarang, khususnya setelah 100 tahun berdirinya pesantren Tebu Ireng berdiri pada akhir tahun 1899. Gontor berdiri pada tahun 1926. Dinamakan Pondok Modern. Kemudian Az-Zaitun berdiri pada 1999. 100 tahun sesudah Tebu Ireng dan 75 tahun setelah Gontor. Mempunyai satu definisi tersendiri. Kalau pesantren-pesantren yang dulu adalah berada di tengah-tengah khalayak perkampungan yang sudah ada, maka Az-Zaitun mulai mencoba merubah pemikiran. Out of the box, kharija sunduk, keluar dari definisi umum. Maka disiapkanlah dahulu sarana prasarana, kemudian pembimbing, baru didatangkan para santri. Dan keberadaannya jauh daripada lingkaran kehidupan masyarakat sekitar. Nah, akhirnya definisi seperti ini kita gunakan dan kita punya satu kelonggaran untuk membangun. Baik itu membangun pendidikannya maupun membangun perekonomiannya di tengah-tengah masyarakat pesantren itu. Ini perbedaan zaman dulu dan yang sekarang ada. Kemudian intinya adalah mandiri. Mandiri, self-sufficient dalam berbagai hal. Namun bukan berarti tidak memiliki keterikatan. Keterikatan kita adalah keterikatan legalitas. Maka yayasan yang melegalisir, yang melindungi, yang mendirikan pesantren yang ada ini. Kalau di kami sini namanya Yayasan Pesantren Indonesia. Itu satu. Kemudian di dalam kesempatan ini bahwa ada tema pesantren kreatif ekonomi bangkit. Hadirin sekalian atau para peserta, pesantren kreatif. Bahasa kreatif ini sesungguhnya bahasa yang memiliki satu keberanian untuk melakukan tindakan apapun yang bersifat ekonomi maupun pendidikan yang terkadang out of the box. Keluar daripada definisi umum atau kharij as-sunduk. Tatkala mempunyai keberanian ini, maka dia dinamakan kreatif. Bahasa yang bisa digunakan ekonomi kreatif itu al-iqtisadiyah, al-ibdaiyah.
Ekonomi kreatif. Orang kreatif, orang yang punya ibda. Tuhan itu kreator, maka badi'us samawat wal ardh. Manusia dikehendaki punya creativity, punya ibda. Maka di sini memerlukan satu keberanian. Nah, keberanian semacam inilah yang harus ditumbuh kembangkan di dalam masyarakat kepesantrenan. Dan pesantren ini sesungguhnya hanya istilah. Istilah tempat pendidikan yang khusus, tafaqquh fiddin. Namun fiddin di situ bukan ad-din yang mahdiyah, tapi din yang mempunyai nilai sangat banyak. Agar nanti tatkala telah menyelesaikan pendidikannya, dia akan bisa memberi inzar, baik inzar iktisadiyah, inzar ijtimaiyah, inzar yang lain-lain. Itu daripada santri. Para peserta webinar, bahwa ekonomi seperti halnya wahyu ilahi yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini umat manusia semuanya. Tidak ada itu muslim, tidak ada itu non-muslim, umat manusia. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia. Apapun agamanya, apapun rasnya. Itu telah diberikan kemuliaan. Kemuliaan fil barri wal bahri. Ini umat manusia. Semuanya. Tidak ada itu muslim, tidak ada itu non-muslim, umat manusia. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia. Apapun agamanya, apapun rasnya. Itu telah diberikan kemuliaan. Kemuliaan fil barri wal bahri. Dan rezeki yang baik-baik. Menurut kami, pemahaman kami, inilah kegiatan ekonomi yang harus diwujudkan fil barri wal bahri. Yaitu di darat dan di laut. Dalam bentuk lain, istilah lain, green ekonomi dan blue ekonomi. Green ekonomi berkaitan dengan, katakanlah, sandang pangan papan yang bersumber dari darat. Kalau blue ekonomi adalah seluruh kegiatan, baik itu apa yang ada di dalam laut, yang kasar nampak adalah perikanan tangkap maupun perikanan yang lain-lainnya, budidaya yang bersumber dari laut. Sumber dari darat ini adalah penguasaan pangan. Kita telah menerapkan atau telah menerapkan penguasaan pangan dalam bentuk lingkup kecil, katakanlah peserta didik, guru, karyawan, dan wali santri yang jumlahnya tidak kurang seluruhnya adalah 50.000, merupakan pasar yang hip-hip. Ini kita kelola dengan melalui keperluan hajat hidupnya dari green economy. Kita mempersiapkan pangan. Pangan bekerja sama dengan petani lingkungan untuk menanam bahan pangan baik itu padi, kedelai, dan lain-lain. Yang hasilnya nanti dibagi antara yayasan dan petani. Petani menjual produknya kepada yayasan, dan yayasan menyimpan produk itu di istana beras. Nah, semuanya harus diukur untuk keperluan 1,5 tahun, 1 periode hidup, sehingga tidak pernah kekurangan pangan. Nah, ini satu green economy dari sisi pangan. Kemudian karena kita juga memerlukan hal yang lain,
Maka ditatalah episode Al-Azraq, yaitu blue economy. Kita tata untuk masuk ke maritim, di mana kekayaan Indonesia intinya adalah di laut, di darat sangat terbatas. Maka dengan kita adakan kerjasama sosial berskala besar. Subhanallah. Assalamualaikum, Syekh Afwan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, intinya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Insyaallah salam. Waktu habis atau saya teruskan? Afwan, Syekh, kita sebentar lagi insyaallah maghrib. Waktu habis? Ya, betul, Syekh, Masya Allah. Waktu habis? Afwan, betul, Syekh. Naam. Ya, kelas. Syukran katsiran. Jazakallah, Syekh. Ya. Doa bid-doa. Mata'anallahu bitulli hayati wa nafa'na bi ulumi. Nah, kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan yang paripurna. Amin. Semoga kita diberikan rezeki yang sempurna untuk Amin. menjalankan tugas-tugas harian dan tugas-tugas untuk pengabdian kepada nusa dan bangsa. Amin. Alhamdulillah, amin. Dan Syekh minta doanya, Syekh, untuk seluruh sponsor pada hari ini. Ada Keripik Zaman Now, Gerai Lengkong, Rabani, BUMN Input, ada juga Toko IG, Kenal Sapa, Selaras TV, MKTV, Ya, kita doakan. Popontren Darut Tauhid, Madrasah Aliyah, Plus Al Islam, OKOC, Kenal Sapa, Sapa Produk, Yayasan Baitur Rahman, dan Sapa Trainer. Mohon doanya, Syekh. Ya, kita doakan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaza, Syekh. Dan Merdeka. Merdeka. Insyaallah. Jangan begini merdeka. Merdeka mesti Merdeka. Merdeka. ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kemudian persatuan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Diwujudkan merdeka. Alhamdulillah. Jazakallah, Syekh. Dan sebelumnya, Syekh, kita sapa juga Bapak Indra Uno, Syekh. Assalamualaikum, Bang Indra Uno. Bisa tergabung dengan Syekh Al-Zaitun. Indra Uno mana? Bang Indra Uno. Syekh, Afwan, Syekh, ada satu soal, Syekh, Ya, yang dimana ada pertanyaan dari Bapak Eri Setiawan, bagaimana mensinergikan seluruh potensi pesantren yang ada di Indonesia sehingga kita bisa membangkitkan ekonomi Indonesia pada umumnya, Syekh. mari kita bangun masyarakat ekonomi pendidikan pesantren Indonesia, MAPI. Masyarakat ekonomi pendidikan pesantren Indonesia. Mari kita bangun itu. Masya Allah. Itu mensinergikannya seperti apa, Syekh? Oh, bersinerginya. Kita kerjasama dan skala besar. Nah, Masing-masing mempunyai kekuatannya. Kullun ya'mal ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. subhanallah. Kemudian, Syekh, yang kedua, bagaimana solusi terbaik di saat ini, Syekh? Kita mengambil spirit tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Spirit hijrah, mari kita hijrah dari kebodohan masuk kepada kecerdasan. Sehat, cerdas, manusiawi. Itu yang harus ditampilkan dalam hijrah ini. Masya Allah. Artinya hijrah itu bukan cuma berpindah dari satu kota ke kota lain, ya, Syekh. Berpindah dari yang buruk ke yang baik. Itu rihlah. Nah, Bukan hijrah tapi rihlah. rihlah. Karena banyak orang yang mengartikan hijrah itu pindah dari satu kota ke kota lain, Syekh. Itu rihlah ilmiah, rihlah watoniyah, rihlah kullu syai'. Baik.
Jazakallah khairan jaza. Syekh, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah kami akan selalu merindukan Syekh. Jazakallah. Mudah-mudahan peserta yang ada di sini kita bisa mampir dan silaturahmi ke Al Zaitun. Amin. Kami undang semuanya. Kami undang semuanya. Di sini sudah 100% mengikuti vaksinasi. Alhamdulillah. Jumlah 8.500 sudah vaksinasi semua 100%. Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Allahu barik fiik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.